Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Alika Putri Azahra. Di video ini aku akan mengerjakan tugas praktikum pengantar teknologi informasi tentang HTML pada aplikasi editor Notepad++. Nah, di sini aku udah membuat perintahnya dan struktur dasar dari HTML, dan dari perintah-perintah yang aku sudah masukkan ini, jadilah dia bentuk webnya seperti ini. Nah, caranya kita buat dulu di aplikasi Notepad++, struktur dasarnya seperti HTML, head, body, dan tutup HTML, tutup body. Nah, untuk yang pertama, kita tulis HTML, lalu head itu header. Header ini atau head ini itu tuh untuk bagian yang ada di atas web ini. Nih, di atas web seperti ini. Nah, itu isinya seperti title. Title ini login yang ada di judul pada web yang kita buat ini. Ini login muncul di atas ini. Lalu yang perintah link href sama dengan logo web ini itu untuk memasukkan icon web nih yang di atas sini tuh. Nah, kalau misalnya nggak pakai perintah link ini nanti bakal kosongan seperti ini bentuknya. Oke, lalu setelah itu tutup head, slice head, lalu lanjut ke body. Nah, di dalam body ini aku masukkan background sama dengan ini nama foto yang mau kita masukin untuk dijadikan background di web ini. Nih, background ini itu dari perintah ini. Nah, setelah itu kita masukkan form action. Nah, form action sama dengan biodata.html ini berguna untuk nanti waktu kita ngisi. Ini setelah kita ngisi ini email, password, lalu kita klik masuk. Nah, nanti kita akan masuk ke web si biodata.html ini. Nanti kita coba. Nah, lalu aku pakai text center ini agar teks yang di sini itu berada di tengah layar seperti ini. Nah, ini aku menggunakan BR banyak sekali karena kalau nggak menggunakan BR di bawah center ini, nanti teksnya itu cuma dia bakal berada di atas ini. Nih, kalau misalnya nggak ada BR ya. Tuh, dia nggak bakal benar-benar di tengah. Dan itu cukup mengganggu menurut aku ya. Jadi kita masukkan aja. Nah, setelah itu aku masukkan font agar berwarna. Agar web aku berwarna, jadi fontnya ini untuk font yang masukkan email dan password untuk masuk ke ini. Itu aku pakai tag font, terus color sama dengan petik 2. Ini kita masukkan warna yang kita mau, lalu petik 2 dan tutup. Nah, lanjut. Ini tag H1 itu untuk besar kecil si teksnya ini. H1 ini yang paling besar, dan coba H6 itu yang paling kecil. Nih, Ctrl S. Tuh, seperti ini kalau H6. Tapi aku mau dia H1 saja. Nih. Oke. Lalu pakai tag BR agar ke baris selanjutnya. Nah, ini yang H1 ini aku gunain buat ukuran ukuran teks dari yang email
sampai ke yang masuk ini, submit button dari yang button ini. Nah, di bawah satu aku gunain aku gunain tag font, terus color sama dengan hot pink, ini warna yang kita mau. Terus lanjut di bawahnya, tag P align sama dengan center, itu agar email dan password ini tuh berada di tengah-tengah. Lanjut, label, aku pakai tag label, for sama dengan email. Terus ini kita ketik email. Nah, yang warna hitam ini tuh yang bakal muncul di web yang kita bikin ini. Nih, ini munculnya ini. Kalau misalnya kita ketik yang lain, munculnya juga yang lain. Gmail misalnya. Jangan lupa di control save. Tuh, ini. Seperti itu. Nah, lanjut ke tag input, ID sama dengan email, karena yang kita mau pakai kan email kan yang di sini ya. Terus name email, nah type sama dengan email. Ini tuh gimana ya? Agar di web ini tuh kayak harus menggunakan format email gitu loh. Harus ada add-nya. Tuh, misal nih, kita nggak pakai add, dan di sini di inputnya kita sudah pakai type sama dengan email. Ini kita nggak pakai in add, lalu kita masukin passwordnya. Tuh, ini nggak bisa. Tuh, ini tuh gunanya untuk gunanya kita tuh pakai type sama dengan email ini. Nah, kalau misalnya si type ini kita hapus, terus kita save dulu. Kok gini sih? Ini kita save. Terus ini kita refresh. Ini nggak kita pakein add. Kalau kita hapus type-nya tadi, nah dia bisa masuk langsung gitu. Sedangkan kita kan maunya itu email, dengan formatnya juga email gitu. Jadi kita pakai type email. Nah, Ctrl S. Nah, lanjut size ini untuk ukuran email beserta apa ini namanya? Beserta kolom yang kita isi ini nanti. Terus lanjut BR untuk enter antara email dan password ini. Lalu tag label for sama dengan password. Terus ini yang hitam sama seperti email tadi. Yang warna hitam ini yang bakal muncul di web yang kita buat. Terus tutup. Nah, lanjut ke tag input, ID sama dengan password, terus name sama dengan password, lalu type juga sama dengan password. Nah, seperti yang email tadi, type yang buat email tadi itu kan untuk formatnya tuh, ya format yang di sini tuh format email. Nah, untuk yang di password ini, type-nya password, karena ini kan yang mau kita isi itu password, jadi formatnya itu juga password. Maksudnya, ini kan kalau misalnya kita ngisi dia titik-titik itu kan, kalau kita pakai type-nya password. Nah, kalau kita hapus type-nya, kita refresh dulu. Nah, dia nggak bakal terprivasi password yang kita masukin, nggak bakal titik-titik kayak tadi kalau kita nggak pakai type password. Nah, ini kalau misalnya kita pakai type password, ini juga bisa dilihat menggunakan mata yang ada di sini. Nah, ini size juga sama seperti yang email tadi, untuk ukuran dari password sampai kolom yang kita isi. Terus required juga sama seperti email, itu agar dia tuh diisi gitu, wajib diisi. Kalau misalnya nggak diisi, tuh dia bakal muncul gini, please fill out this field, seperti itu. Terus lanjut ini tutup yang center tadi, yang line untuk meratakan ke tengah. Lalu BR ini untuk ke baris selanjutnya, terus agar dia pisah gitu, nggak terlalu berdempetan dengan button. Lalu tag button, type ini tipenya sama seperti email dan password tadi. Type ini type submit untuk memasukkannya. Nah, lalu aku menggunakan style background color untuk yang di belakang, yang di dalam button ini, tapi kayak background dari teksnya gitu, warna pink. Nah, lalu fontnya yang tulisan masuk ini aku menggunakan H2, lalu aku isi juga font colornya dengan warna green, dan ini masuk ini tulisan yang bakal muncul di web ini, yang bakal muncul di dalam button ini. Lalu tutup H2 dan tutup button. Nah, ini tutup H1 yang ini tadi, yang ini tadi. Terus ini tutup center untuk semuanya keseluruhan di tengah, lalu tutup form, tutup body, dan HTML. Nah, yang ini sudah selesai. Untuk di perintahnya, nih kita masukkan coba email, password, kita masuk. Tuh, ini coba ulang yang lebih besar nih. Nih, masuk. Nah, ini masuk ke yang selanjutnya. Nah, lanjut ke formulir biodata. Seperti biasa, kita tulis dulu struktur dasarnya, HTML, head, terus body.
Nah, lalu ditutup juga body dan HTML-nya dan head-nya juga tadi ya. Nah, terus di dalam head ini di title itu kan artinya judul. Nah, jadi di dalam judul ini kita isi atau kita ketik dengan apa, judul apa yang mau kita masukkan, yang mau kita kasih untuk web yang akan kita bikin ini. Nah, di judul ini tuh bakal muncul di paling atas web ini. Tuh, yang ada di atas, misalnya kita buka web kan. Nah, yang ada di atas-atas web ini itu tuh judul dari web-web yang kita bikin. Nah, kalau di web ini aku bikin judulnya itu formulir biodata. Tuh, itu judulnya. Nah, terus di tag link href sama dengan _2 logo web.jpg. Nah, ini apa sih? Ini itu nama dari gambar yang udah kita simpen di folder yang sama dengan dokumen HTML ini. Nah, itu aku simpen di folder ini dia. Nih, di folder ini nih. Nah, ini itu yang apa namanya dokumen HTML-nya. Terus ini gambar-gambar yang aku pakai di dokumen-dokumen HTML ini. Seperti itu. Nah, terus lanjut. Nah, habis itu kita Nah, si si gambar ini tuh yang kita taruh di dalam head itu akan muncul menjadi gambar atau icon dari web yang kita bikin. Tuh, munculnya di sini nih. Tuh yang pita pink ini itu adalah icon dari web yang aku bikin. Terus lanjut ke bagian body. Nah, di dalam tag body ini aku tambahkan background sama dengan bg form 1.jpg. Nah, itu nama gambar yang aku masukin untuk jadi background di web yang aku bikin ini. Tuh. Ini tuh background dari web ini nih. Gambarnya itu atau nama dari gambarnya itu si bg form 1.jpg ini yang ada di folder ini tadi. Nah, terus stylenya ya background, size, cover gitu. Jadi dia kayak keseluruhan background ini. Nah, lanjut di tag center ini itu agar yang di bawah center ini sampai aku tutup centernya. Mana lah tutup centernya? Bentar. Nah, center ini tuh berguna agar yang di bawah-bawah center ini itu dia pokoknya yang kita bikin di bawah center ini tuh agar dia tuh berada di tengah-tengah layar, di tengah-tengah web ini gitu. Lanjut di tag form. Nah, aku tambahin action sama dengan pesan.html. Nah, ini itu dokumen HTML untuk kita tuh nanti abis dari si formulir biodata tuh nanti kita tuh masuknya atau tujuan kita klik button ini nanti tuh tujuannya itu ke dokumen atau ke web selanjutnya. Nah, di web selanjutnya itu nama dokumennya itu pesan.html di ini. Gitu. Terus lanjut, ini aku kasih tag font color dark green itu agar si yang di bawah font ini nanti itu teksnya berwarna hijau. Gitu. Nah, setelah itu aku bikin H1, tag H1, ini formulir biodata mahasiswa. Ini tuh. Terus tutup H1-nya juga jangan lupa. Nah, lalu kita bikin lalu aku tambahin tag tabel. Nah, lalu TR itu untuk baris. Baris itu yang ya baris ke sini gitu kan. Nah, di baris yang pertama ini aku bikin kolom pertamanya juga itu pakai TD, itu nama. Terus aku kasih juga ini .2. Nah, kenapa dipisahin nggak digabungin sama ini? Biar si titiknya nggak digabungin sama yang nama ini kayak gini gitu, nggak aku gabungin gitu. Kenapa? Karena biar nantinya itu si .2 itu sejajar gitu sama yang lainnya tuh, karena kita kan pakai tag tabel kan, walaupun nggak ada garis tabelnya kayak bordernya gitu, tapi kita pakai tag tabel ini agar mereka itu lebih rapi gitu, lebih sejajar
Nah, seperti itu. Nah, lalu kita pakai lagi td input. Nah, input type. Nah, itu tuh nanti yang kita masukin di sini nih, yang kayak kotak putih-putih ini nih. Itu pakai input, terus type sama dengan teks nama itu kan teks gitu kan, kayak nama Alika gitu. Gini. Nah, terus name itu kayak variabelnya gitu, kayak nama gitu, untuk variabel nama. Habis itu placeholder sama dengan petik 2 masukkan nama. Nah, yang tadi kan sebelum aku ketik ada tulisan ini kan. Nah, si placeholder ini tuh kayak pengingat, kayak pengingatnya gitu loh, kayak di kotak itu ya masukkan nama gitu. Terus kalau yang di yang lainnya itu misalnya kayak nomor HP aku contohin gitu kan, kalau nomor HP tuh ya gini formatnya gitu. Nah, jadi tapi juga si placeholder ini kalau misalnya kita ngetik sesuatu ya mereka bakal hilang tulisan yang masukkan nama, tempat lahir, masukkan alamat dan lain-lainnya itu. Nah, lalu required itu agar dia itu wajib, pokoknya itu wajib diisi. Terus juga kalau misalnya kita kesini nih, tuh kursornya kita arahin ke si kotak putih ini, tuh dia bakal tulisan kayak please fill out this field, kayak nyuruh kita tuh ngisi ini tuh harus diisi. Kalau misalnya nggak kita isi nih ya, terus kita mau ke web selanjutnya, kita klik pesan ini, nah dia nggak bakal masuk. Nah, dia ada pengingat yang gitu, harus diisi ini tuh, itu gunanya required. Terus kita tutup td yang kolom tadi. Nah, ini TR, baris yang baru, baris yang kedua gitu. Ini untuk tempat tanggal lahir. Ya, yang atas ini sama aja ya, sama kayak yang di atasnya, yang nama tadi. Nah, lalu di inputnya aku bikin dua input gitu. Dua input, yaitu yang untuk tempat lahir sama tanggal lahirnya. Nah, ini untuk type yang si tempat lahirnya dulu itu teks kan, karena kan kayak misalnya nih ya, lahirnya di mana gitu, di Indralaya misalnya, Indralaya. Nah, itu kan teks ya. Nah, lanjut ke name. Nah, name ini tuh untuk ya variabelnya gitu. Ini kan beda kan variabelnya. Yang pertama, input yang pertama itu untuk tempat, yang kedua itu untuk tanggal. Nah, lalu di tempat ini aku pakein juga placeholder. Nih, tempat lahir gitu. Terus required harus diisi. Nah, ini required harus diisi. Terus untuk yang input kedua, tipenya date, karena aku mau dia kayak ada pilihan, ya kayak ada kalendernya gini lah, gitu. Nah, terus ke name, tanggal, itu ya variabelnya gitu. Berbeda kan sama yang di atas gitu, karena emang beda tempatnya juga. Terus required harus diisi. Nah, untuk alamat sama, inputnya tipenya teks, namanya alamat, placeholdernya masukkan alamat. Nah, lalu lanjut ke yang golongan darah. Golongan darah juga sama, yang tadi pertamanya, baris pertamanya, kolom pertamanya golongan darah, terus apa namanya, yang keduanya itu titik 2 gitu. Nah, terus aku ada punya 4 input gitu. 4 input. Yang pertama itu input yang pertama tipenya radio. Nah, tipe radio ini untuk apa sih? Tipe radio itu untuk pilihan gitu. Pilihan yang kayak pilihan ini nih, yang kayak golongan darah A, B, O gitu. Nah, itu tuh kayak supaya juga cuma bisa milih salah satu doang gitu. Nih, ini cuma nggak bisa milih lebih dari satu kan? Itu juga dikarenakan mereka itu dalam kelompok atau variabel yang sama gitu. Name. Nah, name itu kayak diibaratkan variabel gitu. Nah, mereka itu kan berada di name yang sama kan, sama-sama golongan darah semua. Nah, jadi ya karena si radio ini tadi juga cuma bisa milih salah satu, jadi ya mereka nggak bisa milih dua gitu, kecuali kalau misalnya nih si name, si variabelnya kita ganti, kita ubah, yang B itu kita ubah jadi darah doang. Ctrl S dulu. Nah, kita pilih B nih, karena si B ini beda kan, beda variabel. Terus kita juga mau pilih yang A, itu bisa. Tuh, bisa dua. Kenapa? Karena mereka berada di variabel yang berbeda.
Sedangkan si radio tadi kan itu gunanya juga untuk supaya itu tuh cuma milih salah satu doang gitu kan, karena nggak mungkin gitu kan kamu punya dua golongan darah, kayak kamu punya A sama punya O gitu. Kalau A sama B ya AB gitu kan. Nah, oke. Terus ini kita lagi kita perbaikan lagi. Nah, terus value ini itu nilai yang akan masuk ke sistem HTML atau sistem webnya gitu. Misal nih kita value-nya tuh A, tapi yang keluar di webnya tuh kita tulis U misalnya. Nah, nanti tuh yang misal waktu kita pilih A ini, misal nih, kita save dulu. Tuh, ini U kan. Nah, misal nih udah nih kita pilih U. Padahal si value-nya itu kan A. Terus nanti kita input tuh terus ini kita input gitu kan. Nah, nanti yang masuk ke sistemnya itu bakalan tetap si value A ini gitu. Tapi nggak usah gitu. Ini U-nya kita ganti tetap A aja. Biar ya jelas gitu. Terus lanjut agama sama aja kayak yang sebelumnya, yang kayak di ini input yang B, A, B, dan O nya juga sama kayak yang A. Terus lanjut ke yang agama, itu juga sama kayak alamat dan yang sebelum-sebelumnya, dia pakai input, terus tipenya teks, dan namanya name-nya agama, terus placeholder-nya masukkan agama, terus kita juga pakai required. Habis itu NIM juga sama, walaupun angka gitu ya, tapi tipenya aku tetap masukin teks. Name-nya aku pakai NIM, terus placeholdernya masukkan NIM, terus required seperti biasa. Lanjut ke nomor HP, tipenya sama kayak NIM, walaupun dia ya angka, tapi aku tetap teks, pakai teks. Terus ID-nya PON, karena kan ini bersifat nomor HP gitu ya, PON gitu. Terus name-nya nomor HP, terus placeholder-nya aku masukin kayak contoh nomor gitu, tapi ini ya bukan nomor asli karena kan kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Terus required seperti biasa. Nah, habis itu ke jurusan. Ini yang dua ini tuh sama aja ya, jurusan dan distrik duanya. Nah, terus aku pakai text select. Ini kayak pilihan juga sama kayak yang radio tapi beda. Pilihannya kalau yang radio tuh kan kayak pilihannya gini gitu kan. Yang select ini juga ya pilih salah satu, nggak bisa pilih dua, tapi beda bentuknya. Yang select ini isi dalam selectnya ini aku pakaiin name sama dengan petik dua fakultas gitu kan, terus required. Nah, habis itu pakai option group, OPT group, terus labelnya ini nih yang bercetak tebal itu si fakultas MIPA itu nanti keluarannya dicetak yang tebal ini nih, fakultas MIPA gitu. Terus option pilihan dari fakultas MIPA tadi ya, pilihan dari fakultas MIPA tadi, value-nya aku masukin matematika. Nah, ini value yang aku bilang tadi itu ya yang masuk sistem ya. Sedangkan yang warna hitam ini itu yang bakal keluar di webnya. Seperti itu. Ini matematika, farmasi, fisika, biologi, kimia, ilmu kelautan. Di bawah matematika ini sama semua seperti yang matematika ini. Terus option group kedua yang label fakultas ekonomi sama seperti yang MIPA tadi. Di bawah option group ada tag option, terus value sama dengan akuntansi. Terus ya yang hitam ini juga yang keluar di ya pilihan ini ya. Sama juga untuk manajemen, kesekretarian, terus ilmu ekonomi juga. Terus lanjut yang terakhir, fakultas kedokteran, sama seperti yang MIPA dan ekonomi juga. Option OPT group, label, terus fakultas kedokteran. Lalu yang tag optionnya itu ada 4 juga, dokter gigi, ilmu keperawatan, psikologi. Nah, ini beda kan sama yang aku ketik yang muncul di sini. Value-nya ya dokter gitu, dokter gigi. Ini yang lebih singkatnya lah. Tapi nanti yang keluar di webnya itu ya yang warna hitam ini nih.
yang pendidikan dokter gigi, ilmu keperawatan, dan psikologi. Terus ini jangan lupa ditutup juga OPT grupnya, terus tutup TD-nya juga, lalu seleknya juga ditutup. Nah, lanjut. Nah, ini matematika. Nah, terus lanjut ke selanjutnya yang usia. Nah, yang usia ini aku pakai tipe inputnya itu number, kayak yang kata aku tadi yang udah aku jelasin, dia bisa milih gitu tuh. Dia bisa pakai ini gitu, 18. Tapi juga bisa kita ketik langsung gitu, 18 misalnya. Gitu. Itu untuk tipe number. Terus name itu itu apa variabelnya usia. Terus untuk placeholdernya aku tulis masukkan usia. Nih, masukkan usia. Dan required juga. Selanjutnya pendidikan terakhir. Ini sama. Terus nah yang input aku juga pakai yang kayak golongan darah tadi. Aku pakai yang radio. Terus name-nya pendidikan. Value-nya SD, SMP, SMA, S1. Terus yang keluaran untuk di webnya juga sama SD, SMP, SMA, S1. Seperti itu. Itu juga bisa. Itu pilih salah satu gitu. Nah, ini untuk warna kesukaan nih. Aku pakai input. Aku pakai tag input, terus tipenya color. Karena kan warna gitu ya. Jadi nggak usah ngetik kayak warnanya pink gitu, nggak usah. Kita bisa milih dari sini. Pink juga kan banyak gitu kan. Nah, ini kita bisa pilih kayak sesuai kita. Ini bagus, ini bagus. Tuh, misal ini nih favorit kita. Tuh, itu warna kesukaan. Name-nya juga warna, terus aku pakein juga required. Wajib gitu. Nah, lanjut ke jenis kelamin. Inputnya tipenya juga radio karena ya jenis kelamin kan cuma dua kan. Jadi pakai yang radio gitu. Name-nya variabelnya sama jenis kelamin, dari salah satu doang. Terus value-nya ya laki-laki dan perempuan seperti itu. Terus nah lanjut ini aku tambahin riwayat penyakit. Kayak terus ini bisa ngetik apa aja gitu riwayat penyakit kita. Terus ini juga bisa dibesar kecilin gini tuh gitu karena kita pakai text area. Sebenarnya nggak apa sih kalau nggak pakai text area, tapi aku mau pakai text area. Nah, di dalam text area ini aku kasih placeholder juga, masukkan riwayat penyakitmu di sini. Terus juga aku kasih required gitu. Nah, tutup TR, tutup font, tutup table juga, jangan lupa. Habis itu aku kasih BR agar dia ada jarak gitu, ada baris kosong gitu em, di antara input si riwayat penyakit ini sama button. Nah, di tag button ini aku kasih di tag button ini tipenya submit. Ini biar kita bisa masuk ke web selanjutnya. Terus aku kasih style, background color, pink. Nah, si background color ini tuh yang muncul di belakang teks yang ada di button ini. Terus aku kurung siku, lalu H2 font. Nah, aku mau warnain juga kan font yang ada di dalam button ini biar biar berwarna gitu. Terus kesan pesan, warnanya green kan. Terus ini kesan dan pesan yang muncul di dalam button ini doang. Nih, dalam button ini. Terus jangan lupa ditutup H2-nya, lalu ditutup juga buttonnya. Setelah itu kita tutup form, habis itu body-nya juga ditutup dan HTML ditutup. Terus jangan lupa juga di-save dan jadilah web ini, formulir biodata. Nah, ini coba kita isi ya. Ini terus misal Indralaya atau misal tanggalnya 29 Oktober lah. Alamatnya Unsri, golongan darah, terus agama, terus NIM-nya, terus nomornya berapa tuh terserah. Terus itu jurusan udah usianya 18, nih perempuan, ya tidak ada gitu misal. Nah terus kita klik deh kesan dan pesan. Nah dia masuk ke web selanjutnya gitu.